Oke, hari ini kita bakal jadi detektif desain nih. Kita mau bongkar sebuah misteri. Misteri kenapa aplikasi yang kelihatannya keren banget, tiba-tiba aja gagal total dan hilang dari peredaran. Yuk kita ungkap aturan-aturan tak terlihat yang jadi penentu sukses atau gagalnya sebuah aplikasi. Coba diingat-ingat, pasti pernah kan? Install aplikasi terus baru beberapa menit dipakai, langsung di-uninstall. Tapi di sisi lain, ada aplikasi yang rasanya nggak bisa hidup tanpanya. Nah, apa sih bedanya? Ini bukan soal hoki-hokian loh. Ada aturan mainnya, dan kita bakal kupas tuntas sekarang. Nah, ini dia nih kasus utama kita. Bayangin, ada aplikasi global baru, hancur total di pasar-pasar penting. Anehnya, tim IT-nya pusing, soalnya nggak ada bug, kodenya bersih. Terus apa dong masalahnya? Jawabannya ternyata ada di depan mata kita semua, di desainnya itu sendiri. Oke, kita mulai investigasinya. Petunjuk pertama, ini soal sesuatu yang sering banget kita lupain. Gimana rasanya pas kita megang HP dan pakai aplikasinya secara fisik? Petunjuk pertama ini namanya ergonomi. Gampangnya gini deh, ergonomi itu ilmu biar barang-barang yang kita pakai itu nyaman, pas di badan kita, bukan malah kita yang harus nyesuaiin. Intinya sih soal kenyamanan dan kemudahan. Nah, kalau ergonomi ini dicuekin, akibatnya bisa fatal loh. Pengguna jadi cepet capek, sering salah klik, ya jadi nggak produktif. Bahkan bisa bikin nggak nyaman secara fisik. Jadi ini bukan lagi soal bagus-bagusan tampilan, tapi soal fungsi dasarnya jalan atau enggak. Nah, khusus buat aplikasi di HP, kuncinya ada di sini nih, zona jempol. Itu adalah area layar yang bisa kita jangkau dengan nyaman pakai jempol kita. Tombol-tombol penting ya harus ada di situ. Kalau aplikasi maksa kita buat akrobat jari cuma buat neken tombol dasar, wah, itu udah red flag. Itu petunjuk pertama kenapa aplikasi bisa gagal. Oke, petunjuk pertama udah. Sekarang kita lanjut ke petunjuk kedua. Kalau tadi kita ngomongin soal sentuhan, sekarang kita ngomongin soal apa yang kita lihat. Desain itu nggak cuma harus enak dipegang, tapi juga harus ngomong pakai bahasa visual yang langsung kita ngerti. Warna itu bukan cuma hiasan loh, warna itu punya bahasa sendiri. Setiap warna itu ngasih pesan psikologis yang kuat ke otak kita. Misalnya merah, itu kayak teriak, awas, atau penting nih. Kalau hijau, ya rasanya aman, lanjut aja. Desainer yang jago tuh pakai ini buat nuntun kita tanpa perlu nulis apa-apa. Nah, disinilah aplikasi di kasus kita itu bikin kesalahan fatal. Tombol kirim atau submit mereka warnanya merah. Otomatis otak pengguna langsung mikir, waduh bahaya nih, yakin mau lanjut? Keraguan sekecil itu aja, gara-gara salah pilih warna, udah cukup bikin orang malas lanjutin. Oke, kita udah punya dua petunjuk, fisik dan psikologis. Tapi, petunjuk ketiga ini, wah, ini mungkin yang paling krusial. Kenapa? Karena ini ngasih tahu kita kalau nggak ada yang namanya desain universal. Setiap desain itu dilihat lewat kacamata budaya yang beda-beda. Coba deh lihat ini. Buat orang barat, merah itu artinya bahaya, stop. Tapi di banyak budaya Asia Timur, merah itu simbol hoki, kebahagiaan, perayaan. Kebayang nggak sih betapa bedanya reaksi dua orang dari budaya berbeda pas lihat tombol merah yang sama? Dan ini bukan cuma soal warna loh, cara kita baca aja beda. Ada yang dari kiri ke kanan, ada yang dari kanan ke kiri. Nah, kebiasaan ini nentuin banget ekspektasi kita soal tata letak di layar. Desain yang di satu negara kelihatan normal, di negara lain bisa jadi aneh dan bikin bingung banget. Oke, 3 petunjuk udah di tangan kita. Ergonomi, psikologi visual, sama konteks budaya. Sekarang, yuk kita gabungin semua kepingan puzzle ini buat mecahin misteri kenapa aplikasi global itu gagal total. Padahal ya, aplikasi ini teknologinya canggih, marketingnya jor-joran. Tapi mereka lupa satu hal yang paling penting dari semuanya, manusia yang menggunakannya. Pertama, mereka lupa kalau yang pakai aplikasi itu manusia, punya badan, tombol-tombolnya susah dijangkau, bikin capek, bikin kagok. Intinya, mereka gagal total di tes ergonomi. Kedua, sinyal visualnya salah kaprah. Pemilihan warnanya malah bikin bingung dan ragu, bukan bikin jelas dan percaya diri. Komunikasi visual mereka, ya gagal. Dan ini yang paling fatal. Mereka ngira desain mereka itu cocok buat semua orang di dunia. Mereka nggak sadar kalau simbol, warna, dan tata letak yang mereka pakai itu artinya bisa beda banget di tempat lain. Akibatnya, ya banyak pengguna yang merasa asing dan nggak nyambung. Jadi, pelajaran dari kasus ini apa? Ada 3 pilar desain yang top. Pertama, harus nyaman dipakai. Itu soal ergonomi. Kedua, pesannya harus jelas. Itu soal psikologi.
Dan ketiga, harus kontekstual alias nyambung sama budaya penggunanya. Tiga-tiganya ini harus klop. Ujung-ujungnya, rahasia desain hebat itu bukan soal teknologinya secanggih apa, tapi seberapa dalam dia ngertiin manusianya. Jadi pertanyaannya bukan lagi kelihatan bagus nggak ya, tapi bikin nyaman nggak ya buat yang pakai. Nah itulah yang ngebedain aplikasi yang cuma numpang lewat, sama aplikasi yang benar-benar kita butuhin setiap hari.